Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa tadbir wa nafa wa intifada wal istifada wal khazala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalati ila al-khair wa bidga maradatillah wa qurbihi wa thawabihi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Lan qala la tatlub aywadan ala amalin lasta lahu fa'ilan yakfi minal jazai laka alal amali an kana lahu qabilan. Janganlah engkau menuntut balasan atas amal yang tiadalah engkau baginya mengerjakannya. Ya, mempadailah daripada balasannya untukmu atas beramal bahwa ia menerimanya. Jadi ujar Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikam beliau, jangan menuntut balasan, la tatlub iwadan, jangan menuntut balasan ala amalin, atas suatu amalan, atas suatu ibadah, jangan menuntut balasan. Lasta lahu fa'ilan, yang engkau tidak melakukannya. Jadi menurut jangan meminta daripada suatu balasan dari suatu amalan yang engkau tidak melakukan amalan tersebut. Mengambil upah, ya kah? Yang mana orang yang bagawi kita yang mengambil upah. Jangan kayak itu jadi sidin. Artinya di sini Ibnu Athaillah hendak mengajarkan kepada kita jangan tapi pina banyak tuntutan daripada ibadah yang kita kerjakan. Kenapa? Karena pada hakikatnya ibadah yang kita gawi tersebut pun pada hakikatnya kita kada kau menggawinya kecuali karena Allah. Makanya kata beliau yakfi minal jaza, cukup balasan itu apa? Alal amali angkan alahu qabil, cukup tuh nalah gawian yang ikam gawi itu diterimanya kin cukup sudah. Ibadah 5 waktu, baca Quran, baca sholawat, sholat hajat, sholat taubah, sholat ini, sholat napa-napa amalan yang kita gawi loh. Jangan meminta balasan. Kenapa? Karena cukup sudah balasan daripada Tuhan tuh ketika Tuhan tuh nalah menerima ibadah kita, mengikhlasi dan meridhai terhadap gawian yang kita gaung, itu sudah cukup balasan yang paling ganan loh Ibnu Athaillah. Artinya kada terlalu banyak menuntut lawan Tuhan supaya napa? Supaya hati kita itu bujur-bujur ikhlas. Adapun Tuhan memberi balasan umpama melakukan amalan ini kita kadang menuntut padahal tapi disugihkannya kita. Itu bonus, bukan tujuan utama kita menggawe suatu amalan untuk supaya mendapatkan suatu balasan atau suatu keuntungan. Ya kah? Nah, jadi setiap kali beramal jangan memandang balasan baduhulu. Artinya balasan itu terserah Tuhan, hendak diberi Tuhan dibarinya, kada pun kada apa-apa juga. Jadi ketika kita beramal donalah amun pian terima ya Allah syukur sudah. Itu aja lagi. Adapun bonusnya nak pian bari kah ininya pian bari. Alhamdulillah kada juga urusan pian. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita seberataan la haula wala quwata illa
Billahil aliyil azim. Nah, makanya sudah apa? Cukup dia sudah punya Allah menerima, alhamdulillah sudah tuh nah. Gitu aja. Jangan tapi bina hendak menuntut balasan yang paling banyak. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita ingatkan berataan, amin ya rabbal alamin. Terus dahulu telah disebutkan bahwasanya semua perbuatan itu adalah perbuatan Tuhan. Nah, diulanginya pulang oleh pengarang. Ya kah? Seberataan perbuatan. Sama ada ikhtiar bagi kita atau ittirar. Jadi ikhtiarkah ittirarkah? Kita ulang sedikit lah. Ikhtiar itu suatu gawian yang kita pilih. Ya kalau umpama ini adalah malam ini malam apa? Malam Selasa. Ada 3 acara kenal benar. Di sini ada umpamanya, di sana ada, 3 buting. Ya kah? Lalu kita memilih di antara yang salah satu 3 nih, kita memilih ini. Aku hendak ke sini aja jar, rutinan ada. Ya kalau lah. Aku hendak ke sini sekali-kali jar ada. Aku hendak ke sini jar, melihat ini jar ada. Kita disuruh memilih dan ketika pilihan kita itu terjadi, memang pada hakikatnya itu pun bukan pilihan kita. Pilihan kita itu pertama dipilihkan Tuhan. Terjadinya pilihan kita itu pun kehendaknya Tuhan. Itu namanya ikhtiar. Ada namanya ittirar. Ittirar itu lain pilihan kita. Kita ini kadang berkehendak tapi terjadi. Atau kita ini sudah berikhtiar. Nah, sebelum Isya tadi aku hendak rutinan aja jar di musholla Lailatul Qadar. Niatnya sudah, ikhtiarnya sudah. Hendak tulak habis Isya, sikong kawan boy, sini. Kenapa? Kita tulakan aja nanya di sana aja. Hibak pada biniannya aja. Ya kah? Gurunya lucu, benar lucu aja. Kenapa nyawa aja ini saban minggu sudah yang mendengari guru Jailani itu jar bapak lagi ke sini jar. Padahal kita kada hendak ke sana ya, kalau tiba-tiba ada kawan membawa ini ke sana. Kada hendak kita nih ke sana, cuma terjadi ke sana. Itu namanya ittirar. Nah, ikhtiar lawan ittirar itu seberataan kehendak Tuhan. Ya kah? Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa aja Tuhan tuh mengingati kepada kita sebenarnya kata kau ikan kehendak, kecuali kehendak itu adalah kehendak daripada Allah. Nah, jadi kita berikhtiar dahulu. Jadi menjalankan syariat, ikhtiar itu menjalankan syariat. Adapun jadi atau kadanya itu urusan Tuhan. Terkadang kita sudah berikhtiar sesuai dengan kepilihan kita, sadari bahwa pilihan kita itu pun terjadi atas pilihan Tuhan. Terkadang kita hendak ini, tapi kadang terjadi kehendak kita tuh tiba-tiba melenceng ke lain, itu pun seberataan atas kehendak Tuhan. Nah, makanya di situ sama ada ikhtiar bagi kita atau ittirar. Mudah-mudahan kita kau mengingat berataan, amin ya rabbal alamin. Maka yang menjadikan amal kita adalah Tuhan pada hakikatnya. Ya kah? Maka yang menjadikan amal kita, ulang-ulang, maka yang menjadikan amal kita adalah Tuhan pada hakikatnya, bukanlah usaha kita. Dan usaha itu adalah pada zohirnya saja. Maka oleh itu tak patutlah kita menuntut balasan amal daripadanya. Nah, amal yang kita gawi itu pada hakikatnya hanya diberi hidayah dan diberi kesempatan oleh Allah sehingga kita kau beramal. Artinya napa? Seandainya kita ini kada kawa diberi hidayah, kada diberi hidayah oleh Tuhan, kada bakalan kawa melakukan suatu amalan. Jadi umpamanya kita ini amalan, apakah amalan yang dibaca rotib hadat kah, baca sholawat kah, yang kita tahu balasannya tuh padilatnya itu ujar perguruan nih supaya ini tuh
pas kita kau menggawi kalau lah pada hakikatnya pas kita kau menggawi itu nah kita ini hanya sebatas digawiakan oleh Tuhan. Kadang kalau kita juga sepenuhnya menggawi itu. Nah, jadi menotailah nih pantaslah kita melakukan suatu meminta balasan daripada suatu amalan yang mana amalan itu pun kita kada kau menggawinya soronganan. Mengajarkan kepada kita berataan untuk supaya jangan tapi bina banyak menuntut akan balasan. Nah, kenapa? Karena orang yang banyak menuntut balasan ini sudah di hatinya kurang keikhlasan dalam beramal. Nah, ini yang maulah amalan tersebut cedera dan cacat, ya kah? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita taufik berataan. Amin ya rabbal alamin. Terus juga telah disebutkan tentang pembalasan amal bagi hamba di dalam dunia dan akhirat. Nah, bahari disebutkan sudah ujar sidin kita rancak dah mendengar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Memang Tuhan itu menjanjikan balasan dari setiap amalan yang kita gawi di dunia. Tapi di dalam bab ini kita dilarang oleh Ibnu Athaillah untuk terlalu banyak menuntut balasan daripada amal yang kita laksanakan. Nah, jadi amalan apa aja yang diberi guru itulah, amalan apa aja yang diberi guru, jangan tapi pindah hendak menuntut fadilatnya. Itu sebutin dulu kunci supaya amalan itu diterima tuh. Cukup ketika pian kau menggawi itu diberinya hidayah pian kau menggawi itu juga diingati. Terima kasih ya Allah ya pian masih menggerakkan muntung ulun kau berzikir, ya kah? Itu ya. Nah, pas bertasbih itulah, bertasbih, selawat gam baca, nah tangan bergerak kalau lah. Nah, muntung bebacaan, entah baca sholawat ke baca zikir, tangan bergerak, nah dipandang itu tuh nah bergerak sedikit demi sedikit tuh nah, ya kah? Nah bergerak Allahu Akbar, Allah di hati itu sambil memandang ya. Kenapa jadi kau bergerak? Seandainya tuh Tuhan gak ada memberi nikmat bergeraknya tangan, karena kau bergerak nih. Ya kalau ada orang loh patah tangannya, kalau bergerak, nah kau habis sempat demo patah tangan nah. Karena kau bergerak, artinya apa? Dicabut nikmat tangan kau bergerak. Artinya apa? Sesimpel itu aja terkadang kita kada ingat, ya kah? Nikmai halus banar biar gawian gini nah, ya kah? Tahu lah kayak ini kah? Nah, halus benar kalau lah, nah, halus benar. Nah, tapi napa? Kadang kita kada ingat. Inilah. Yang kita ingat nih ketika membaca gawian, ketika membaca amalan, ujur guru baca amalan ini 1000 kali. Nah, yang diingat tuh napa? Apabila jua kabul nih hajat. Ya kah? Maka sudah 3 hari, 4 hari, 5 hari, sebulan, 2 bulan kada kabul beguru nom dah hati itu. Distai guru jelan nih ndak malakan gini jar. Ya Allah. Nah, ini orang ini kada sadar. Orang tuh lah ketika kita tuh guru memberi amalan lah amagawija. Padahal di situ tahulah Tuhan memberikan peluang lawan pian melakukan suatu amalan, melakukan suatu kebaikan. Habis ini ada hikamnya. Allah tuh menghendak kita nih baik, diberinya hidayah kita melakukan kebaikan. Tiba-tiba tanah duduk mengambil tasbih kah atau membaca sholawat kah atau membaca zikir kah, itu tanda sudah Tuhan itu hendak memberikan kebaikan kepada kita. Tanda sudah Tuhan tuh sayang lawan kita. Artinya apa? Nah, ketika kita melakukan suatu amalan
kasih sayang Allah ada di dalam diri kita, itu sudah cukup balasan yang paling gondol sudah kita terima. Adapun umpamanya fadilat dan keutamaannya hendak dibarinya alhamdulillah, kada dibarinya bang alhamdulillah. Cukup ketika Allah sudah menerima amalan yang kita gawi, yang hidayah itu pun sudah datang darinya, Allah ridhoi dan Allah terima, itu sudah cukup balasan yang paling gondol untuk kita berataan. Jangan tapi bina banyak menuntut balasan ya. Kalau mau dibari orang alhamdulillah, kada dibari orang bang alhamdulillah juga ya kah. Bulan maulid gitu juga kalau lah dimakani orang alhamdulillah, kada dimakani orang bang alhamdulillah juga. Kenapa? Kita kawah hadir majlis, kita hadir kawah hadir maulid, padahal kita bukan kita yang kawah hadir maulid toh. Amun kada sidin jua memberi kita hidayah, amun kada sidin jua yang memberikan kehendaknya lawan kita, tak kawah kita menghadiri acara-acara tersebut. Maka pantaslah kita mengharap balasan daripada suatu amalan mengabulkan hajat orang toh, yang mana pada hakikatnya mengabulkan hajat orang itu pun kita kada kawah kecuali karena diberi pertolongan olehnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala taufik berataan, amin ya rabbal alamin. Cukup beginilah setumat aja kita malam ini. Kasihan Agus anak lakas bulik. Alhamdulillah ya Agus merasa sudah gitu ya kalau ini hendak ulun tarusakan panjang mana hikamnya padahal ini hendep banget pas banar di malam ini hendep anunya. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Yang balung-balung mudah-mudahan lekas menyusul, terlebih khusus Amang Samsul. Antarela berataan, mudah-mudahan kita hadir majelis ini senantiasa diberikan istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik dan hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita sebarataan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza arada yudhhiraballahu alaika khalaqa wa nasaba ilaika wallahu alam. Al-Fatihah.